Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenek Maftuha. Saya calon guru penggerak angkatan 11 kelas 239A Kabupaten Lamongan. Saya dari SD Negeri Kepoh Bulumargi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik kucing dan saya mulai sebagai observernya. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya dari guru penggerak kelas 239. Monggo Pak Ilham. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdillah, CGP dari angkatan 11 kelas 239A Kabupaten Lamongan. Saya bertugas di SDN Sukomalu. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai coach. Baik, terima kasih juga. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mardianto. Saya CGP angkatan 11 dari kelas 239A. Pada kesempatan hari ini saya akan berperan sebagai kucinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu Nini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ilham? Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Saya dengar katanya jenengan badhe melakukan kucing nggih Pak bersama dengan teman sejawat jenengan. Apakah itu benar Pak? Betul, insya Allah nanti saya akan melaksanakan kucing dengan teman saya Pak Wahyu Mardianto. Karena Pak Wahyu kemarin itu sudah bisik-bisik kepada saya minta waktunya ya, supaya kita bisa melaksanakan kucing pada hari ini Bu ya. Apakah saya boleh bergabung Pak untuk menjadi observer kucing jenengan dengan Pak Wahyu? Boleh, silahkan ya. Itu memang yang saya inginkan dari Ibu ya, bantuan ya, kita bisa nanti berkolaborasi ya, saya dengan Pak Wahyu, kemudian jenengan jadi observernya. Monggo Bu. Untuk kegiatan kucing hari ini apa yang sudah jenengan siapkan Pak? Iya, yang saya siapkan memang yang pertama adalah waktu dan tempat ya. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertempat di SD jenengan Bu ya. Kemudian selain waktu dan tempat itu nanti saya juga sudah konfirmasi dengan Pak Wahyu dan juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, untuk membantu Pak Wahyu nanti mencari solusi yang terbaik dari permasalahannya. Untuk kegiatan kucing nanti kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan Pak? Baik, untuk kompetensi kucing pada kesempatan kali ini yang perlu saya tingkatkan yang pertama itu adalah present, yaitu bersiap diri atau kehadiran sepenuhnya nanti. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga nanti adalah menyusun atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Pak Wahyu selaku kucing nanti. Kan sudah jenengan siapkan ya Pak untuk semuanya itu, tapi yang menjadi fokus dari ini apa yang ingin jenengan tingkatkan dari kompetensi 3 itu Pak? Iya, dari 3 kompetensi itu nanti saya berfokus yaitu menerapkan kehadiran penuh ya, dengan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh kucing. Kemudian juga saya akan mencoba aktif memberikan pertanyaan dan juga umpan balik sehingga nanti kucing bisa menemukan solusi yang muncul ya, dan juga nanti kucing sendiri yang akan memunculkan ide-idenya ya. Itu Bu. Oke. Sampai saat ini menurut jenengan kompetensi kucing yang sudah jenengan kuasai itu seberapa seperti itu Pak? Ya, untuk mendengarkan secara aktif insya Allah nanti saya akan juga berusaha ya. Itu yang sudah saya pahami dan saya kuasai. Kemudian yang kedua itu adalah present ya, yaitu kehadiran secara penuh juga sudah saya kuasai. Dan yang ketiga
ini mungkin yang jadi kendala utama bagi saya, yaitu ingin memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti kuci bisa memunculkan ide-idenya sendiri dari permasalahan yang Dihadapi. mereka hadapi. Itu, Bu. Kemudian dari proses kucing nanti, apa yang jenengan harapkan, Pak? Ya, yang saya harapkan di situ nanti ya, dari semua pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan ya, saya harapkan Kuci yaitu tadi bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahannya ya. Saya juga akan memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang bisa memunculkan ide-ide yang brilian dari segala permasalahan itu. Oke, Pak. Untuk nanti jenengan melakukan kucing, saya kan di sini sebagai observer. Saya meminta izin untuk mencatat nanti proses kucing berjalan, terus saya juga akan menyimak dari awal dari sampai akhir kucing yang jenengan lakukan. Saya mohon izin, ya, Pak. Iya, terima kasih Bu Nene. Itu yang saya harapkan dari pertemuan kita kali ini. Meskipun jenengan tidak meminta izin semacam itu, pasti akan saya berikan. Ya, Oke, karena apa? terima Ini untuk kasih. kebaikan kita bersama. Oke. Ya, itu Bu Nene. Monggo. Oke. Untuk itu apakah ada yang perlu didiskusikan lagi, Pak? Saya kira cukup ya. Nanti saya sama Pak Wahyu akan langsung melaksanakan kucing tersebut Bu Nene. Ya. Oke. Kalau begitu silahkan jangan melakukan kucing. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa memberikan manfaat untuk kita bertiga, Pak. Amin, amin, amin. Ya. Baik, selamat siang Pak Ilham, mohon maaf. Iya, selamat Saya siang mengganggu juga. waktunya jenengan ini Pak. Enggak, Ngapunten. Pak Wahyu, enggak. Iya, Ya. kemarin saya sudah janji sama jenengan gitu, Iya. bahwa hari ini saya ingin ngobrol sama jenengan Pak. Apakah ada waktu untuk hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini waktu saya agak longgar Pak Wahyu ya, untuk secepatnya saja. Monggo, saya kepingin cerita dari Pak Wahyu ya. Apa Gitu ya, yang ingin disampaikan kepada saya? Monggo. Iya, ya Pak. Terima kasih atas waktunya sebelumnya. eh, ada beberapa masalah yang ingin saya sampaikan ke jenengan, yang paling menjadi momok bagi saya ini Pak Ilham, ketika proses pembelajaran Pak Ilham. Itu di kelas, saya merasa saya sudah memberikan sepenuhnya ketika pembelajaran. Saya sudah memberikan ilmu saya sepenuhnya. Tapi ketika pengumpulan tugas, Pak, ketika saya memberikan tugas, itu dari 10 siswa yang ada di kelas saya, itu hanya 4, Pak, yang mengumpulkan. Nah, jadi saya merasa apa sih yang kurang dengan saya ini sehingga tugas yang saya berikan itu tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh anak murid saya, Pak Ilham. Iya, benar Pak Wahyu, itu juga bisa menyebabkan kita kepikiran itu anak-anak itu ada apa kan gitu. Nggih. Tapi apa yang jenengan harapkan dari pembelajaran jenengan itu apa, Pak Wahyu? Dari proses hari inilah setelah kita bertemu iya, ya, iya, Pak. apa yang jenengan harapkan dari pertemuan kita kali ini? Saya cuma mengharapkan ini aja, Pak. Saya mendapatkan solusi. Saya mendapatkan solusi dari apa yang saya alami. Mungkin kalau bisa jenengan bantu saya untuk mencapai apa yang saya harapkan tadi, yaitu solusi, Pak. Iya. Baik Pak Wahyu ya. Kita mulai saja. Iya, Pak. Nanti. Nah, di sini hal apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Ini Pak Ilham. Saya bercerita dulu ya Pak Ilham, nggak apa-apa ya, Pak? Monggo. Iya, Pak. Ya. Padahal pada proses pembelajaran itu, Pak, saya merasa sudah sepenuhnya menghadirkan diri saya. Saya sudah sepenuhnya menguasai materi. Tapi ada beberapa hal yang sudah saya rasakan. Itu yang pertama adalah saya merasakan seperti pembelajaran saya itu membosankan, Pak. Membosankan, terus monoton. Karena ya seperti itulah Pak, yang namanya pembelajaran PJOK. Kadang anak-anak saya ajak pemanasan. Setelah habis pemanasan itu langsung saya ajak ke
intinya. Setelah inti baru saya selesaikan dengan penutup dan doa. Iya, Mungkin itu yang saya rasakan sehingga pembelajaran saya menjadi monoton. Dan yang berikutnya, Pak, jujur Pak ya, saya kurang menggunakan media ajar yang mengikuti perkembangan zaman sekarang, Pak. iya, Itu mungkin yang menjadi kendala sehingga siswa-siswa saya yang ada di pembelajaran saya itu merasa bosan, merasa monoton karena saya masih menggunakan sumber belajar itu dari buku, dari LKS. Jadi mereka setiap hari kalau harus buka buku, buka LKS mungkin bosan Pak, mungkin itu Pak yang saya rasakan. Iya. Dari hal-hal yang diceritakan Pak Wahyu tadi, ya. Terus misalnya Pak Wahyu ini apa namanya, Pak Wahyu bagaimana cara anak-anak itu supaya antusias Pak Wahyu, ya, dengan apa namanya pembelajaran Bapak? Karena apa? Olahraga itu adalah pembelajaran yang sangat mengasihkan kan gitu, ya. Coba hal apa saja yang bisa membuat antusias anak itu biasanya mau menerima pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Wahyu itu? Gini Pak, saya kemarin berpikir keras Ya. ketika selesai mengajar. Saya mencoba untuk merenungi apa yang sudah terjadi karena sebelumnya memang jarang saya lakukan ya. Ini berarti memang saya harus punya referensi pada diri saya sendiri Pak. Kemarin saya mencoba mencari solusi Pak. Nanti tolong dibantu ya Pak. Ya. Itu saya akan mencoba pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid Pak. Dengan saya meminta kepada murid untuk selalu aktif dalam pembelajaran saya. Karena selama ini yang saya terapkan itu masih teacher center Pak. Ya masih teacher center, bukan student center. Ya, betul, jadi betul. Saya lebih banyak saya yang ngoceh di depan, apa itu memberikan contoh, bahkan sampai role depan pun saya memberikan contoh role depan. Tapi siswa tidak saya ajak untuk mengikuti saya ketika kegiatan tersebut Pak. Itu yang kedua, saya akan mencoba mencari referensi pembelajaran yang disukai anak-anak. Mungkin satu Pak ya, anak-anak ada yang senang dengan video, nanti akan saya coba carikan melalui YouTube atau melalui Instagram. Di reel Instagram itu kan banyak Pak. Terus anak-anak yang suka gambar itu akan saya coba carikan melalui poster-poster atau gambar-gambar yang ada di Google. Dan ada juga Pak anak saya yang memang suka mendengar, nanti akan saya coba berikan melalui pembelajaran itu dengan cara saya putarkan, mungkin saya bisa rekaman dulu, lalu saya putarkan di kelas ketika anak tersebut sudah merasa mulai bosan. Dan ada juga Pak ini yang sebenarnya sangat berpengaruh. Ketika pembelajaran anak-anak sudah mulai bosan, itu saya belum pernah melakukan ice breaking. Nah, mungkin itu hal-hal yang ingin saya lakukan setelah saya mencoba merenungi atas apa yang sudah saya alami beberapa pertemuan terakhir ini, Pak Ilham. Iya, betul sekali Pak Wahyu yang disampaikan ya. Itu memang sangat membantu anak termotivasi, antusias, dan juga anak itu juga apa namanya itu senang ya Pak, dengan pembelajaran yang dilakukan oleh kita. Terus kemudian Pak Wahyu ya, dari semua yang sudah jenengan jelaskan tadi ya, nah di sini ya yang jadi rencana Bapak ya, rencana Bapak dalam aksi ini itu apa saja rencananya itu? Baik Pak, tadi kan saya punya gambaran-gambaran itu tadi Pak, ya mulai A sampai selesai tadi itu. Ya mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat atau merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya Pak. Nah itu langkah pertama yang akan saya lakukan, yaitu menyediakan media ajar yang benar-benar disukai oleh siswa. Dari ketiga media ajar itu, melalui YouTube, melalui poster, dan melalui artikel-artikel yang akan saya siapkan, itu saya rasa siswa akan menyukainya Pak. Terutama karena kita kan juga harus memberikan pendidikan yang berdiferensiasi Pak kepada siswa. Nah itu kemarin kebetulan saya baca-baca juga Pak di artikel
apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, akhirnya saya mencoba menerapkannya besok di kelas dengan memberikan materi-materi yang menyenangkan dan mengurangi tugas-tugas, Pak. Karena saya rasa kemarin tugas yang saya berikan itu terlalu menumpuk. Selalu tugas, selalu tugas, dan selalu tugas. Baik dari buku paket, baik dari LKS juga selalu tugas-tugas, sehingga mungkin anak merasa bosan. Ya, mungkin itu Pak Ilham ya, rencana saya nanti. Bagus sekali rencana Pak Wahyu itu. Ya. Nah sekarang ya, apakah rencana Pak Wahyu tadi bisa membantu ya atau tidak untuk merubah anak-anak yang motivasinya rendah ya menjadi lebih antusias, yang anak-anak yang apa namanya yang bermasalah tadi itu Pak Wahyu. Dan saya ingatkan juga memang ya untuk pembelajaran jenengan terutama yang olahraga itu memang enak ya, bisa di luar, bisa di dalam, tapi lain dengan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru yang guru kelas ya toh. Jadi memang harus lebih dari itu. Iya Pak. Nggih Pak Wahyu, monggo. Ya saya pikir Pak itu nanti akan sangat memotivasi kepada siswa saya Pak. Karena mungkin dia akan merasa ada yang beda dari pertemuan sebelumnya. Dengan saya memberikan beberapa perubahan, saya rasa nanti siswa akan memiliki motivasi tersendiri untuk mengikuti pembelajaran saya lagi dengan menghadirkan dirinya sepenuhnya. Kalau sebelumnya anak-anak masih asal-asal saja, masih acuh tak acuh, mungkin dengan rencana saya yang tadi Pak, anak-anak pasti akan termotivasi. Saya yakin kok Pak itu. Saya yakin, 100% yakin. Betul. Nah, dari hal-hal yang disampaikan Pak Wahyu tadi, sebenarnya Pak Wahyu itu sudah memunculkan ide-ide kreatif, sudah menemukan solusi sebenarnya itu Pak Wahyu ya. Iya, secara langsung tidak langsung maupun, iya betul. Dan sudah memunculkan ide-ide kreatif dan juga merancang pembelajaran yang sangat menarik untuk anak-anak ya. Sehingga jenengan ya bisa mengatasi permasalahan yang jenengan hadapi Pak Wahyu. Terima kasih Pak Ilham ya. Terima kasih sekali. Mungkin kalau tanpa bantuan jenengan mungkin saya belum bisa sampai ke sini Pak. Jadi solusi ini kadang bisa keluar dari diri saya sendiri, kadang bisa dari jenengan, mungkin juga jenengan bisa memantik saya untuk bisa mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih banyak Pak Ilham. Betul Pak Wahyu ya. Yang terpenting di sini kita jangan sampai ada istilah yang namanya metode yang paling bagus. Itu ya Pak ya. Itu kalau di guru kelas kan biasanya yaitu peninggalan kelas, setelah diberi tugas langsung ditinggal kelasnya. Oh gitu kan ya Pak tidak ya. semacam itu Pak Wahyu. Iya Pak. Iya. Yang jenengan terancang rencana tersebut sangat-sangat bagus. Semoga bisa jenengan melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Iya, Pak. Tapi rencananya kapan itu Pak Wahyu? Nah ini Pak, karena kemarin kelas yang monoton tadi Pak, yang mengumpulkan tugas hanya 40% Pak, itu di kelas 6 Pak. Kelas 6 kan hari Sabtu Pak olahraganya. Nah nanti secepatnya Sabtu dalam minggu ini akan saya segera terapkan, sehingga saya bisa mengevaluasi lagi apakah rencana yang sudah saya laksanakan nanti betul-betul mendapatkan hasil seperti yang saya inginkan, sehingga minat belajar siswa saya nanti ketika mendapatkan tugas ataupun tidak mendapatkan tugas itu menjadi termotivasi lagi Pak. Sabtu depan Pak, saya janji akan melaksanakannya. Oh iya, hampir lupa ini Pak Wahyu ya. Mengenai komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Itu hampir kelupaan Pak Wahyu. Monggo ya. Komitmen yang akan saya lakukan mungkin ini Pak. Saya akan menyiapkan modul ajar yang sesuai saya rencanakan tadi, baik melalui video pembelajaran, baik melalui sumber belajar yang lainnya, misalnya melalui PowerPoint atau melalui video pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, pemberian reward, game pembelajaran juga, mungkin ice breaking yang bisa saya rubah setiap kali pertemuan, sehingga nanti anak-anak betul-betul bisa menerima pembelajaran saya dengan senang Pak. Iya bagus sekali Pak Wahyu ya. Di situ nanti saya
saya mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu ya. Dan juga mungkin saya bisa mendoakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan rencana jenengan. Nanti kalau memang apa namanya ada sesuatu hal yang kurang apa namanya kurang cocok ya Iya, Pak. dengan apa yang jenengan apa namanya itu praktekkan Iya. nanti ya, saya siap ya. Ayo kita konsultasi kembali, nggak apa-apa. Ya, terima Ya. kasih Pak Ilham atas waktunya dan atas bantuan jenengan, sehingga pada hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dari bantuan Pak Ilham, sehingga saya bisa menemukan solusi itu dari diri saya sendiri. Semoga Pak Ilham senantiasa diberikan kesehatan, diberikan Amin, keberkahan, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah Pak Ilham sempatkan untuk menemani saya pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi, Pak Ilham. Iya. Baik, itu saja Pak Wahyu ya. Cukup ya, saya rasa cukup pertemuan kita ya. Silakan dilaksanakan, kemudian semoga hasilnya baik dan sangat apa namanya bermanfaat untuk siswa kita dan juga untuk Pak Wahyu kedepannya juga. Nanti kalau memang hal tersebut baik dilakukan, tolong disebarkan kepada teman-teman yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Semangat. Terima kasih Pak. Ya, monggo. Lanjut ya. Alhamdulillah Pak Ilham. Nggih, Bu Nini. Kegiatan coachingnya sudah selesai nggih Pak. Menurut saya kelihatannya berjalan sangat lancar itu Pak nggih. Menurut jenengan gimana? Ya, ini tadi saya juga merasa gembira ya bisa membantu Pak Wahyu dalam hal coaching tadi ya, bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik secara langsung maupun tidak langsung. Pak Wahyu itu sudah bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahannya itu, Bu. Ya. Alhamdulillah. Terus kemudian sekarang untuk yang ada dalam diri jenengan, kompetensi coaching apakah sudah itu Pak, sudah meningkat atau seperti apa yang jenengan rasakan? Saya rasa ya hal yang memang tadi kompetensi apa yang menjadi prioritas saya dalam coaching itu tadi kan mendengarkan aktif ya, kemudian apa namanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Insya Allah itu sudah saya lakukan, Bu ya. Mungkin tetap yang namanya kegiatan pastilah ya kurang sedikit atau kurang banyak, tapi saya rasa tadi ya pasti ada kekurangan lah. Saya rasa itu mendengarkan dan juga pertanyaan yang berbobot tadi, Bu ya. Sekarang saya mohon izin Pak untuk menyampaikan catatan saya tadi selama monggo Bu, jujur saja Bu, nggak apa-apa ya. Jujur saja, nggak usah ditutup-tutupi ya, biar itu nanti untuk apa namanya itu memacu semangat saya ya. Saran dan kritik jenengan monggo secara terbuka saja. Ini menurut pengamatan saya tadi selama kegiatan coaching, yang pertama tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Puji itu sudah sangat jelas, yakni ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Betul, kemudian Bu, dari jenengan juga bisa membantu mencapai tujuan tersebut. Menurut saya seperti itu tadi Pak. Terus kemudian yang kedua identifikasi. Di sini jenengan sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Puji itu menyadari bahwasanya pembelajarannya itu harus dilakukan dengan lebih asik dan melibatkan banyak sumber seperti itu Pak. Jadi pertanyaan jenengan itu bisa membantu Puji mengidentifikasi masalahnya. Kemudian yang ketiga tentang rencana aksi. Nah, tadi jenengan juga sudah memberikan pertanyaan yang membuat Puji itu bisa merencanakan solusi apa saja yang akan dilakukan untuk menghadapi masalahnya itu, yakni dalam hal menaikkan antusias siswa dalam belajar. Kemudian yang keempat itu di situ tentang tanggung jawab. Jenengan sebagai coach juga sudah memberikan pertanyaan yang membuat Puji itu bisa mengungkapkan komitmennya, sudah bisa merancang rencananya untuk melaksanakan solusi yang
dilakukan untuk menghadapi masalahnya. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi tadi itu kegiatan kucing menurut saya sudah sangat lancar, juga sudah sesuai dengan tujuan awalnya, sudah berhasil seperti itu, Pak. Menurut jenengan bagaimana hasil pengamatan saya? Iya. Kalau saya rasa dari hasil pengamatan jenengan tadi Bu Nini ya, dari apa yang saya lakukan, kemudian Pak Wahyu sampaikan ya, itu memang ya memang sebenarnya semacam itu. Tapi saya apa namanya, saya juga berterima kasih ya atas pengamatan Ibu ya. Tapi saya rasa itu jenengan terlalu berlebihan, kok menganggap saya itu baik-baik semua Pak Wahyu ya. Pasti ada kekurangannya. Jangan sungkan lah Bu ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini nanti mungkin akan memotivasi saya belajar lagi supaya nanti kedepannya ya proses kucing ini memang harus kita lakukan ya. Sebenarnya harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Karena apa? Permasalahan itu tidak hanya terjadi pada teman guru saja ya, anak-anak juga banyak masalah, itu juga harus di kucing juga. Sehingga apa, permasalahan yang ada di teman sejawat kemudian yang ada di anak-anak itu nanti bisa terselesaikan semua, sehingga proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan baik. Itu Bu. Itu kan itu ya Pak ya, tadi menurut jenengan kan saya tetap harus lebih memperbaiki kompetensi saya dalam hal kucing, ngoten Pak. Rencana jenengan untuk memperbaiki kucing jenengan itu apa Pak rencananya? Iya, tetap nanti dalam hal memperbaiki kucing saya itu ya, kucing saya itu saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya, bagaimana enaknya, bagaimana cara mengatasinya ya, segala permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan ini, supaya apa, nanti kedepannya kita bisa melaksanakan kucing ini di mana saja ya, baik di sekolah kita, di sekolah yang lain, bila mana ada teman yang membutuhkan. Dan juga yang terutama sekali itu kucing pada anak didik kita itu juga sangat dibutuhkan, sehingga nanti dengan berjalannya waktu paling enggak ya 1 atau 2 minggu ke depan kita rancang kegiatan kita sedemikian rupa sehingga langsung kita eksekusi, bisa kita laksanakan dengan sepenuh hati. Itu Bu. Oke Pak Ilham, berarti jenengan sudah punya rencana untuk memperbaiki kemampuan kucing jenengan. Jenengan juga sudah punya rencana untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan gitu Pak, untuk melakukan kucing dengan teman jenengan dan anak-anak. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat kepada kita bertiga. Amin, amin, amin Bu, amin, amin, amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan kita bisa selalu bersemangat untuk belajar lebih baik lagi sebagai pendidik di negara Indonesia ini. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Nini atas bantuannya ya. Mungkin kita semuanya, saya Pak Wahyu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam menjalankan tugas ini. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mardianto. Saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Kepoh Bulumargi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Pada hari ini saya bersama 3 rekan saya akan melaksanakan kegiatan kucing untuk modul 2.3 yang pada hari ini akan ditemani dengan rekan CGP saya dari kelas 239A Kabupaten Lamongan. Monggo Bu Nini bisa diperkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nini Maftuha. Saya CGP Angkatan 11 kelas 239A. Saya dari SD Negeri Kepoh Bulumargi. Pada kesempatan kali ini saya nanti akan menjadi seorang coach. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ilham Abdillah, CGP Angkatan 11, kelas 239A Lamongan, asal dari SDN Sukomalo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Nah, nanti pada kegiatan kucing pada siang hari ini adalah saya berperan sebagai kuci. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sebelumnya, Bu Nini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Selamat siang Bu Nini. Saya dengar, mohon maaf, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat siang ya Pak. Alhamdulillah hari ini keadaan saya sehat, bisa berjumpa dengan panjenengan. Iya. Bu Nini, mohon maaf, saya dengar hari ini Bu Nini akan melakukan kegiatan kucing terhadap salah satu permasalahan yang dihadapi oleh rekan guru ya Bu? Oke Pak, benar. Hari ini saya sudah janjian sama teman saya yakni Pak Ilham untuk melakukan kucing hari ini. Baik Bu Nini, lalu apa persiapan-persiapan yang sudah Bu Nini lakukan untuk kegiatan hari ini Bu? Yang pertama, saya sudah menentukan waktu dan tempat yang akan saya lakukan kucing. Terus saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kuci supaya nanti bisa membantu kuci mendapatkan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Baik Bu, bagus sekali Bu. Dari pernyataan Ibu tadi, pada saat proses kucing nanti, kira-kira apa kompetensi yang akan Bu Nini tingkatkan? Kan di kucing ada 3 kompetensi ya Pak. Ya. Yang pertama penghadiran penuh yakni presence. Yang kedua mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nanti saya akan menghadirkan 3 kompetensi tersebut. Yang pertama kan menghadirkan penuh atau presence. Terus yang kedua mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti saya siapkan, saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh kuci. Seperti itu Pak. Baik Bu Nini, jadi semuanya sudah Bu Nini siapkan dengan baik ya. Dan semoga proses kucing nanti bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan, sehingga kompetensi yang sudah Bu Nini sebutkan tadi itu Ibu ingin fokus pada kompetensi coach yang mana Bu Nini? Kalau yang pertama sama yang kedua mendengarkan dan kehadiran penuh itu kan sepertinya sudah saya miliki. Terus untuk yang paling ingin saya tonjolkan lagi itu untuk memunculkan pertanyaan berbobot Pak. Karena di situ kayaknya saya masih butuh latihan lagi, seperti itu Pak. Ya Bu Nini. Apakah Bu Nini sudah menemukan indikator dari 3 kompetensi itu yang ingin Bu Nini kembangkan? Lalu bagaimana penilaian Bu Nini terhadap kompetensi tersebut? Dari 3 indikator itu loh Bu, mana yang ini Bu kembangkan lagi? Yang paling ingin saya kembangkan itu yang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena kalau menurut saya itu kalau disuruh berkomunikasi dengan orang, disuruh mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, saya khawatirnya itu membingungkan orang lain Pak. Jadi ini perlu saya pelajari lagi. Iya. Baik Bu, lalu harapan dari Bu Nini saat proses nanti itu apa Bu Nini? Harapan yang ingin jangan dapat dari proses nanti Bu? Harapan saya semoga nanti saya bisa membantu teman saya dalam memunculkan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian di lain waktu semoga saya juga bisa mengembangkan kompetensi saya dalam kucing ini sehingga bisa membantu teman-teman yang lain untuk melakukan mengatasi masalah yang dihadapinya, gitu Pak. Baik Bu Nini, terima kasih. Dan sebelumnya mohon maaf ya Bu Nini, mohon izin juga bahwa kegiatan Bu Nini pada pagi hari ini, pada siang hari ini
itu akan saya observer atau saya amati sehingga sesuai dengan rubrik penilaian, sehingga nanti pada prosesnya saya mohon izin saya akan mencatat semua proses yang sudah Ibu lakukan selama menjadi coaching. Iya Pak, terima kasih juga karena dengan jenengan observer nanti saya tahu kekurangan saya di mana, terus mana yang masih perlu saya tingkatkan lagi seperti Pak Wahyu. Iya Makasih. Bu. Baik Bu, apakah ada yang perlu kita diskusikan lagi untuk terkait kegiatan pada pagi hari ini? Sepertinya cukup dulu Pak, nanti mungkin bisa di lain waktu lagi. Ya Bu Nini, semoga kegiatan coaching pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita bertiga khususnya dan untuk seluruh warga sekolah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nini. Boleh saya meminta waktu jenengan? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, terutama yang ada di kelas saya. Iya Pak, monggo. Nanti mungkin kita bisa berbagi pengalaman ya Pak ya. Begini Bu Nini ya, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 40% saja. Banyak ya, jadi berarti 60% itu banyak yang tidak mengerjakan tugas. Itu saya pusing itu. Oh, seperti itu ya Pak Ilham. Nah, kalau menurut Pak Ilham ini nanti ketika kita melakukan diskusi, apa yang Bapak harapkan dari diskusi ini nanti? Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Nini, ya. Terutama tentang antusias murid-murid ya ketika saya mengajar. Gitu. Jadi anak-anak bisa lebih fokus ya, lebih apa namanya tuh paling tidak antusias itu saja dulu ya Bu Nini. Menurut Pak Ilham sekarang, kenapa anak-anak bisa kurang antusias Pak ketika pelajaran jenengan? Padahal kan biasanya itu kan anak-anak kalau sama jenengan kan senang ngoten jenengan datang pagi langsung disambut ngoten. Betul Bu Nini ya. Ini penyebab dari siswa-siswa atau murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton atau seperti apa ya. Terus kemudian saya jarang menggunakan media ajar. Terus kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu Bu Nini. Terus kan seperti itu ya Pak ya menurut jenengan. Terus sekarang menurut jenengan apa yang bisa jenengan lakukan untuk membuat murid-murid itu lebih antusias lagi terhadap pelajaran jenengan Pak? Iya, keinginan saya itu kalau bisa saya itu bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, kemudian anak-anak juga bisa bergembira dan tidak monoton serta tidak membosankan Bu Nini. Seperti itu ya Pak. Iya. Kayaknya bisa Pak. Tapi menurut jenengan apa yang bisa membuat anak-anak itu asik terus tidak bosan dengan pelajaran jenengan Pak? Ya, menurut saya ya pembelajaran harus berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game dari media ajar yang sesuai supaya pembelajaran nanti lebih menarik. Berarti ada ice breaking di tengah-tengah pembelajaran bila mana pembelajaran tersebut monoton atau anak-anak merasa bosan dengan pelajaran kita. Ya. Ada ice breaking, ada yang lainnya seperti itu. Apakah Pak Ilham juga sudah menguasai semua itu Pak untuk dihadirkan dalam pembelajaran jenengan sehingga anak-anak itu lebih antusias seperti itu Pak? Kemungkinan karena tugas saya yang terlalu banyak mungkin Bu ya.
ya. Dan juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, ya, itu memang sangat-sangat kurang antusias anak-anak tersebut, ya. Sehingga saya nanti juga belajar lah, ya, bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Seperti itu. Terus untuk yang tadi kan jenengan ada yang 40% yang rajin mengumpulkan tugas Iya. seperti itu Pak ya. Yang 60% masih nggak bersemangat untuk mengumpulkan tugasnya. Lah itu apa yang akan Bapak lakukan pada siswa yang seperti itu Pak? Saya pikir nanti ya untuk mengatasi hal tersebut, anak yang 40% mengerjakan, yang 60% itu tidak mengerjakan tugas, nanti paling enggak ya saya pilah-pilah. Kalau saya memberikan tugas, paling enggak di situ nanti ada level-levelnya, ya. Ini ada yang level sulit, ada yang level sedang, atau yang level rendah. Itu nanti harus beragam. Jadi tidak semuanya ya itu level sulit semua, ya, atau sedang saja, atau yang mudah-mudah saja. Itu nanti saya apa namanya, saya campur nanti untuk pengumpulan tugas semacam itu, sehingga apa, nanti anak-anak bisa antusias, yang mungkin kemampuannya di bawah rata-rata atau yang rata-rata atau di atas rata-rata sama-sama mau mengerjakan. Itu Bu Nenek. Oke, bagus Pak. Berarti di situ juga jenengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu Pak. Iya, Nah, ya betul. Nah, dari situ tadi berarti apa? Masalah solusi yang akan jenengan lakukan untuk mengatasi masalah jenengan, Pak? Mulai Iya. dari antusias, dari semangat belajar. Dari situ nanti saya juga berusaha untuk mencari sumber ajar yang lain, ya. Di situ mungkin saya bisa mendapatkan video pembelajaran dari YouTube, kemudian ada tulisan artikel di internet, ya, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu. Misalnya ada TikTok atau ada IG atau ada Facebook atau yang lain, ya. Menurut anak-anak itu mudah dipelajari. Iya Pak, sepertinya menarik sekali ya Pak ya. Terus sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah itu semuanya tadi apa Pak? Iya, rencana pertama yang ingin saya rancang adalah pembelajaran yang menyenangkan, ya, dengan menggunakan media, sumber ajar atau sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube tadi, kemudian mungkin kita gunakan PowerPoint dan juga artikel dari internet. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, ya, sesuai dengan levelnya masing-masing. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang disampaikan oleh Bu Nini tadi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal ya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan atau yang lainnya. Yang penting di situ anak-anak tidak merasa bosan. Dari rencana Pak Ilham tadi itu, apakah menurut Pak Ilham rencana jenengan bisa membantu siswa untuk lebih antusias Pak? Iya, ya harus Bu, ya. Kita harus, ya, anak-anak itu harus antusias dalam menerima pembelajaran yang kita lakukan. Nah, menurut saya ya, di situ memang sangat memotivasi anak. Karena apa? Nantinya pembelajaran yang akan saya lakukan menggunakan media dan sumber belajar yang beragam tersebut dan juga pemberian tugas yang sesuai dengan minat dan bakat anak, ini nanti membuat anak lebih bersemangat dalam pembelajaran. Alhamdulillah, berarti jenengan sudah menemukan solusi dari permasalahan jenengan ya Pak? Iya Bu Nini, ya, Alhamdulillah. iya. Terus sekarang kan jenengan sudah menyusun rencana. Terus apakah rencana itu benar-benar akan jenengan lakukan atau hanya berhenti di rencana saja Pak?
Kalau saya ya selama melakukan pembelajaran saya itu punya komitmen ya. Kalau memang rencana tersebut baik untuk siswa, saya akan melaksanakan ya. Bagaimanapun caranya ya. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media dan sumber belajar yang beragam tadi ya. Terus kemudian apa namanya, tugas juga tidak terlalu banyak sesuai dengan minat dan bakat anak, dan selingannya saya nanti akan menggunakan ice breaking atau yang lain juga, permainan atau apa ya. Kemudian anak-anak dapat berpartisipasi aktif ya dalam proses belajar, dan juga ya ini tujuan utama saya itu kepingin mewujudkan merdeka belajar bagi anak-anak atau murid saya itu, Bu ya. Jenengan kan sudah berkomitmen ya Pak ya dengan semua solusi yang sudah jenengan rencanakan. Kira-kira mulai kapan jenengan akan melakukan itu Pak? Iya, itu akan saya lakukan ya setelah ini, paling enggak minggu depan lah. Saya rancang dulu pembelajarannya seperti apa itu, Bu ya. Berarti dari sini jenengan sudah menemukan solusinya, jenengan juga sudah berkomitmen untuk melakukan itu, jenengan juga sudah punya rencana mulai kapan akan melakukan itu. Dari sini apakah ada yang perlu didiskusikan lagi Pak? Nah, ada Bu, satu hal lagi, saya ingin kerjasama dengan Ibu dalam melaksanakan hal tersebut nanti ya. Saya tetap minta tolong bantuan Ibu ya, kita sharing bersama, kita mencari solusi yang terbaik. Mungkin saya dalam melaksanakan pembelajaran nanti ya, ada yang dirasa kurang atau seperti apa ya, minta tolong bantuan Ibu untuk memperbaikinya. Oh, oke Pak. Ya. Siap. Insya Allah saya juga senang kalau jenengan sharing bersama, belajar bersama, saling berkolaborasi untuk lebih memaksimalkan pembelajaran di kelas. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Nini ya atas bantuannya ya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Enggak Pak, enggak. Ya. Besok kalau masih butuh diskusi lagi, monggo kita rencanakan lagi waktu untuk bertemu lagi. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Alhamdulillah Bu Nini, prosesnya berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah Pak. Karena Kuci juga mau terbuka Pak dengan masalahnya. Yang penting itu ya Bu ya berarti. Ya. Terus penjelasannya atas apa masalah yang ingin diselesaikan itu jelas semuanya. Jadi saya juga bisa menangkap dengan jelas, bisa membantu untuk memunculkan solusi itu dengan baik Pak, seperti itu. Dari yang saya amati tadi, menurut Ibu sendiri ya, bagaimana performa Ibu ketika menjadi seorang coach tadi? Kalau menurut saya ketika menjadi coach itu mendengarkan dengan baik, saya sudah bisa Pak, sudah maksimal. Terus untuk kehadiran penuh saya juga sudah. Untuk yang ketiga ini mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, saya tetap harus belajar lagi supaya ketika saya mau memunculkan apa pemikiran kritis dari Kuci itu bisa lebih baik lagi Pak. Jadi seperti itu. Jadi yang poin ketiga, kompetensi ketiga itu tetap harus saya latih terus Pak. Jadi memang Bu Nini merasa ada yang kurang ya. Kenapa bisa merasa seperti itu Bu? Karena memang gimana ya Pak, saya itu belum terbiasa kok berkomunikasi dengan orang lain, terus memunculkan pemikiran kritis dari orang lain itu saya belum begitu menguasai seperti itu Pak. Jadi begitu ya Bu Nini. Mohon maaf dan mohon izin ya Bu. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi, bolehkah saya menyampaikan beberapa catatan yang saya dapatkan selama proses tadi Bu? Iya, monggo Pak. Nanti itu bisa menjadi bahan refleksi saya. Mohon maaf ya Bu Nini ya. Apa-apa, Pak. Ini untuk kebaikan kita bersama ya. Jadi ada beberapa hal yang saya amati tadi Bu. Ketika jenengan menyampaikan tujuan itu, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Kuci tadi sangat jelas, dan itu sudah jenengan apresiasi dengan baik, dengan mendengarkan dengan baik, dengan presence dengan baik. Itu yang pertama tentang tujuan yang ingin disampaikan oleh Kuci. Yang kedua,
mengidentifikasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan ini Bu yang memang menjadi catatan saya selama proses coaching tadi. Jadi mungkin ya mohon maaf Bu ya, ini untuk kebaikan kita bersama. Bu Nini masih kurang memberikan pertanyaan yang spesifik sehingga apa yang ingin diharapkan dari Kuci tadi itu masih dalam apa ya, masih belum mengena langsung dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian yang berikutnya tentang rencana aksi. Tadi Bu Nini sudah menjelaskan beberapa pertanyaan yang dapat membuat Kuci merencanakan hal-halnya, dan itu bagus Bu. Untuk yang itu tadi bagus. Ketika sudah sampai di tahapan rencana aksi, pertanyaan yang Bu Nini berikan itu sudah langsung mengena, sehingga Kuci sendiri sudah bisa langsung menangkap apa yang ingin Bu Nini sampaikan melalui pertanyaan tersebut. Kemudian untuk tahapan yang tanggung jawab, Jinan juga sudah bagus memberikan pertanyaannya sehingga Kuci sendiri merasa punya komitmen, merasa punya tanggung jawab. Sehingga tadi beliaunya bahkan sempat menyampaikan bahwa segera akan saya lakukan kegiatan tersebut, langkah-langkah tersebut, sehingga butuh masukan juga dari jenengan selaku coachnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya amati selama proses Kuci tadi. Dan menurut Bu Nini, dari apa yang saya amati ini, bagaimana tanggapan dari Bu Nini? Kayaknya saya setuju kok Pak dari penilaian jenengan, karena memang saya merasakan seperti itu. Saya masih kurang apa ya, kurang ahli dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang harus saya tingkatkan untuk kedepannya Pak, seperti itu. Oke Bu, berarti kita sama Bu ya, kita sepakat ya, bahwa hasil observasi saya juga sesuai dengan apa yang Ibu rasakan, sehingga dalam proses ini nanti setelah jenengan tahu kekurangan jenengan dalam hal kucing tadi, kira-kira Bu Nini sudah sedikit terbayang nggak untuk melakukan peningkatan dari kekurangan Bu Nini ini? Ada Pak bayangan, kalau saya sepertinya kalau kita sering melakukan kucing itu bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu. Jadi kalau besok saya akan melakukan kucing dengan teman-teman sejawat, terus selain itu saya juga akan melakukan kucing dengan murid saya Pak, seperti itu. Itu dari situ nanti bisa melatih kemampuan saya dalam 3 kompetensi dalam kucing itu Pak. Iya Bu, bagus Bu Nini. Memang proses ya Bu Nini ya. Hal tersebut memang proses yang harus kita lakukan setiap hari. Kalau dengan rekan sejawat sudah, bisa dengan siswa. Nah, nanti kita Bu Nini, mohon maaf Bu Nini bisa melakukannya di kelas ataupun di manapun tempatnya. Baik Bu Nini, dari apa yang sudah kita sepakati tadi, kira-kira Bu Nini kapan akan menerapkannya? Insya Allah minggu depan saya akan melakukan janjian dengan teman, mungkin teman sejawat dulu. Kalau sudah dengan teman sejawat, saya juga akan menerapkannya dengan murid saya Pak. Minggu depan Bu Nini ya? Insya Allah. Baik. Kalau memang Bu Nini berjanji akan melaksanakannya mulai minggu depan, semoga apa yang akan Bu Nini laksanakan mulai minggu depan bisa mendapatkan manfaatnya. Terus prosesnya dengan Bu Nini bersama rekan sejawat nanti juga berjalan sesuai dengan rencana, sehingga mendapatkan peningkatan dari segi-segi yang kurang tadi Bu Nini. Dan yang paling utama, kucingnya nanti juga mendapatkan solusi dari dirinya sendiri melalui jenengan Bu Nini. Terima kasih banyak ya Bu Nini ya atas waktunya. Saya mohon maaf proses dari awal hingga akhir ini kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita sama-sama belajar. Terima kasih juga kepada Pak Ilham yang bersedia menjadi kunci pada kegiatan observer saya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sesi pertama ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.